الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Melanjutkan kajian-kajian kita sebelumnya terkait sikap-sikap dan penilaian yang salah terhadap ahli sunnah atau komunitas salafi yang akhirnya merembet kepada kesimpulan-kesimpulan yang riskan dan berbahaya, hingga tidak sampainya kepada ujung permasalahan atau pada solusi yang diinginkan, jika memang benar itu yang diinginkan. Dalam pertemuan terakhir yang lalu kita mulai menyebutkan kesalahpahaman sebagian pihak terkait Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, di mana beliau dinilai sebagai seorang ulama atau tokoh yang mengajarkan radikalisme dan terorisme dan takfir. Dan sudah kita sebutkan bahwa takfir bagian daripada ketentuan syariat yang apabila diterapkan secara benar, secara ilmiah, sesuai ketentuan pada tempatnya, maka itu amal saleh yang harus diyakini dan dijalankan. Barakallahu fikum. Sudah berlalu pembahasan ini. Tapi ketika takfir tersebut diterapkan secara serampangan, tidak mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditentukan melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan kaidah-kaidah yang ditentukan oleh para ulama kita, ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau para imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i wa Ahmad rahimahumullah jami'an. Maka takfir model seperti itu adalah takfir yang menyimpang, takfir yang bid'ah, yang berbahaya, dan akan menyeret pada kesimpulan-kesimpulan dan sikap-sikap yang salah berikutnya. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah telah sempat kita bacakan dalam pertemuan yang lalu, dan masih banyak sebenarnya rasail, surat menyurat beliau terkait permasalahan ini, di mana beliau menjelaskan kepada umat dengan penuh kesabaran. Dituduh lagi, beliau kembali menjelaskan dengan penuh kesabaran dan keilmiahan. Dituduh lagi, terus begitu, tidak henti-hentinya hingga hari ini. Namun di situ memang ada pihak-pihak yang nampaknya punya kepentingan, sehingga sengaja memutarbalikkan fakta, sengaja menciptakan isu-isu dusta tentang Syekh Muhammad Abdul Wahhab dalam beberapa hal, antara lain permasalahan takfir. Beliau sendiri sudah menegaskan bahwa beliau dalam manhaj takfir ini, dalam manhajnya di dalam melakukan amalan takfir, tidak keluar dari ketentuan-ketentuan imam yang empat dan bahkan para pengikut mazhab. Bahkan beliau mempersilahkan untuk coba didiskusikan dan diadakan studi, kajian. Silakan dibuka kitab-kitab para ulama. Jika memang benar sama-sama ingin merujuk dan berjalan di atas kaidah dan prinsip para ulama, jika benar, silakan. Mazhab apapun silakan. Bahkan di antara
kaidah-kaidah dan penerapan beberapa ulama mazhab ada yang lebih keras, ya, jauh lebih keras dibandingkan apa yang dipilih oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, ditarjih oleh beliau tentang permasalahan takfir. Barakallahu fikum. Kemungkinannya pihak-pihak yang punya kepentingan itu karena merasa dirugikan mazhabnya atau kepentingan politiknya atau kepentingan kelompoknya, ormasnya dan yang lainnya. Dan ini bukan baru berjalan 30-40 tahun. Sudah lebih dari 100-200 tahun yang lalu fitnah ini. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala terus menampakkan kebenaran. Yuriduna yutfi'u nurallah. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya agama Allah, cahaya ilmu, cahaya al-haq. Wa ya'ballahu illa yutimma nurahu. Namun Allah tidak mau kecuali yang Allah hendaki, yang Allah maukan adalah menyempurnakan cahaya agamanya, cahaya al-haq, cahaya ilmu dari tahun ke tahun. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Terkhusus Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab sempat kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait di Jakarta, dari waliul amr kita, semoga Allah memberikan bimbingan dan hidayah serta kekuatan iman untuk pemerintah kita, bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah di pandangan kerajaan Arab Saudi, yang sekarang hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi sangat mesra, sangat baik, diadakan kerjasama di berbagai bidang. Terlalu banyak bidang-bidang itu untuk disebutkan. Yang paling penting disebutkan kali ini, salah satu seorang dari pejabat tinggi di militer TNI menyebutkan di hadapan kami, di hadapan para ustadz, bahwa Indonesia sekarang sedang dilatih oleh Arab Saudi terkait anti teror dengan beasiswa dari pemerintah Saudi. Indonesia nggak perlu keluar biaya, bukan cuma ongkos tiketnya yang dibiayai pulang pergi, ya, tapi biaya sekolahnya selama 2 bulan di sana, dan itu angkatan per angkatan, ya, dipilih orang-orang terbaik dari Indonesia, dari militer Indonesia, ya, dari berbagai angkatan untuk belajar ilmu anti teror di Arab Saudi. Beasiswa dibiayain. Coba antum bayangkan, luar biasa. Tidak sedikit itu pengorbanan Arab Saudi di dalam memerangi terorisme. Arab Saudi berdiri negaranya di atas akidah Muhammad bin Abdul Wahhab yang berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah dan manhaj salaf. Turun temurun seperti itu ditegaskan. Hukum yang diterapkan adalah hukum Islam, bukan hukum yang diadopsi dari Barat. Enggak, hukum Islam, Al-Quran was Sunnah. Itu yang ditanamkan dan dididik oleh Muhammad bin Abdul Wahhab sejak 3 abad yang lalu. Sampai hari ini para rajanya mengumumkan dengan terang-terangan di hadapan halayak ramai, di hadapan dunia, bahwa negara ini, Arab Saudi, berdiri di atas Al-Quran was Sunnah dan manhaj salaf. Manhaj negara ini adalah salafi, terang-terangan. Dan itu membuat marah Amerika, itu membuat marahnya Yahud. Cuma marahnya mereka dikemas, karena mereka juga memperhitungkan negara Arab Saudi, negara yang memiliki kekuatan di berbagai lini, diperhitungkan oleh mereka. Raja-rajanya terdidik dengan didikan tauhid was sunnah, bukan tidak punya kekurangan. Yang nggak ada kekurangan, nggak ada salahnya itu malaikat. Tetapi kelebihannya jauh lebih baik. Mungkin antum baru mendengar, dan berbagai raja-raja Saudi punya mauqif yang patut ditulis oleh sejarah. Terakhir sebagai contoh bagaimana Raja Salman dengan sifat dermawannya yang luar biasa sebagai berbagai perkara di dunia,
Mengeluarkan sedekah bukan uang negara, dari koceknya sendiri. Anak-anaknya dihimbau dari koceknya sendiri, dari kantongnya sendiri bersedekah. Nah, berbagai bidang sedekahnya. Musibah, bencana alam, kemiskinan, penyakit di berbagai daerah, pendidikan, militer. Nah, luar biasa. Sampai-sampai Raja Salman dalam salah satu mauqifnya, ya, ketika Barack Obama datang ke Arab Saudi untuk melakukan lobby-lobby, ya, barakallahu fikum, datang atau tiba waktu sholat, azan dikumandangkan, tamu negara di hadapannya. Bukan negara miskin yang datangi, negara sering disebut dan dijuluki dengan superpower, polusi dunia, Amerika. Begitu azan dikumandangkan, Raja Salman langsung minta izin, kami mau sholat berjamaah. Ditinggalkan itu tamu negara. Coba sebutkan, pimpinan mana yang mampu seperti ini, menghormati azan, menghormati sholat berjamaah, tidak peduli siapa di hadapannya. Terlalu panjang kisah tentang raja-raja di negeri Arab Saudi. Barakallahu fikum, manusia biasa, mereka bashar, ya, bisa benar bisa salah, ya, walhamdulillah, mereka juga orang-orang yang mau menerima nasihat. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan ulama di Saudi adalah ulama-ulama yang menasehatin, bukan ulama yang punya kepentingan, enggak. Mengikuti arus politik, enggak. Enggak mau menjual fatwa. Nah, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang tokoh bersejarah di Arab Saudi, terhitung sebagai pendiri negara bersama Raja Muhammad bin Saud, kakek-kakeknya Raja Salman sekarang. Barakallahu fikum. Terhormat tokoh ini, dan saya sampaikan kepada pihak waliul amr, jangan sampai tokoh yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab ini yang terhormat di Arab Saudi, kita di Indonesia mencelanya, kita di Indonesia menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak terbukti. Ini dapat menyakiti hati mereka. Sebagaimana kita, kalau tokoh negara kita, proklamator kita, dan seterusnya dihina di negara lain, kita mau? Nggak mau tentunya. Kita akan tersinggung sebagai bangsa Indonesia. Juga sama, Muhammad bin Abdul Wahhab seorang tokoh yang terhormat di sana. Jangan sampai kita, dan alhamdulillah waliul amr menerima ini, nasihat ini, dan mereka mempertimbangkan untuk tidak kembali menyebut-nyebut nama ini dengan sebutan negatif. Tapi masalahnya di situ ada pembisik-pembisik dari tokoh-tokoh ormas yang merasa punya kepentingan untuk menjatuhkan Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dengan segala hormat kita kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini ahlus sunnah dan ini yang dididik oleh beliau. Tidaklah kecintaan kita kepada beliau melebihi kecintaan kita kepada Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad lebih kita cintai sebagai salah satu imam muslimin. Begitu juga kecintaan kita kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan segala hormat. Dan keilmuan yang kita hargai dan perjuangannya tidak melebihi kecintaan kita kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, ini yang dididikkan oleh beliau sendiri kepada kita, kepada murid-muridnya turun-temurun hingga hari ini. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ini perkara yang sangat penting. Begitu juga penilaian negatif terhadap kitab Ad-Durar As-Saniyah. Kitab Ad-Durar As-Saniyah dinilai di Indonesia sebagai sebuah kitab yang mengajarkan radikalisme dan terorisme.
Hal ini pernah diucapkan di beberapa media oleh seorang yang mengaku telah taubat dari bergabung dengan kelompok teror. Seorang yang mengaku disersi polisi, ya, wallahu a'lam benarnya pengakuan dia, tapi dia mengaku demikian. Kemudian bergabung dengan sebuah kelompok radikal yang kemudian ikut dalam latihan senjata di Aceh. Ya, dia mengakui dalam sebuah media elektronik bahwa dia terbentuk menjadi seorang radikalis teroris karena membaca atau mempelajari kitab Ad-Durar As-Saniyah. Ya, ini penting untuk diluruskan. Kalau orang yang belajar benar-benar belajar, insya Allah nggak salah menyebutkan judul kitabnya. Perlu diluruskan, dia menyebut kitab Ad-Durar As-Saniyah pakai sin, bukan Ad-Durar As-Saniyah. Kalau seorang yang benar-benar mempelajari dan banyak membaca, insya Allah nggak luput mengucapkan atau menyebutkan judulnya. Tapi ini penting untuk diluruskan agar tidak sembrono dan tidak sembarangan. Kitab Ad-Durar As-Saniyah adalah sebuah kitab, ini yang pertama, berjumlah kurang lebih hingga hari ini sebatas yang kita ketahui 16 jilid. Kitab ini berisi pembahasan tentang fikih, fatwa seputar akidah, seputar tauhid. Barakallahu fikum. Kemudian dibahas di sana tentang ahkam ibadah, tentang puasa, fatwa tentang saum, fatwa tentang haji, fatwa tentang zakat dan berbagai masail. Dibahas juga di situ atau disebutkan dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah ini sejarah, beberapa sejarah berdirinya negara Saudi, perjuangan-perjuangan yang terjadi, surat menyurat para ulama dan raja-raja Saudi. Ini kitab Ad-Durar As-Saniyah. Kitab ini semacam kitab kumpulan fatwa, tulisan dalam beberapa masail yang dicetak resmi di bawah pantauan dan pembiayaan negara Arab Saudi. Resmi, kitab resmi itu. Bukan sembarang kitab, enggak. Bisa-bisa mirip dengan statusnya sebagai salah satu dasar pijakan negara Arab Saudi. Kitab terhormat di situ. Tiba-tiba di Indonesia dikatakan kitab ini mengajarkan radikalisme, terorisme. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan ini. Pertama, orang-orang yang menilai kitab ini sebagai kitab yang mengajarkan terorisme, dia belum membaca dengan lengkap dan sempurna. Bukan membaca seluruhnya 16 jilid, bukan sampai masalah fikih dan yang lainnya, enggak. Masail yang menjadi dasar kesimpulan tersebut belum membaca dengan sempurna. Sepotong-sepotong seperti yang dilakukan oleh kaum teroris itu sendiri. Ini kemungkinan pertama. Pihak-pihak itu belum membaca dengan sempurna. Maka kita menasihatkan, jika Anda ingin menilai sesuatu dengan baik, tepat dan sempurna, baca dengan tenang, lengkap, jangan terburu-buru. Karena kezaliman ini enggak selesai di dunia. Ini berlanjut sampai akhirat, dan di dunia akan melahirkan kezaliman-kezaliman berikutnya. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kedua, kesimpulan tadi bahwa kitab Ad-Durar As-Saniyah adalah kitab yang mengajarkan radikalisme atau terorisme disebabkan dalam beberapa kali operasi penangkapan didapati di beberapa rumah teroris atau alat elektronik teroris atau beberapa tulisannya nukilan-nukilan dari kitab Ad-Durar As-Saniyah. Atau di perpustakaan pondok milik teroris terdapat kitab Ad-Durar As-Saniyah.
Kalau kesimpulan itu berdasarkan model penemuan seperti ini, ya ujung-ujungnya kalau seandainya di sana, dan saya yakin di literatur teroris akan didapati kitab tafsir Ibnu Katsir yang bermadhab Syafi'i, maka silakan tuduh Ibnu Katsir juga mengajarkan terorisme. Kitab Riyadhus Shalihin yang sering atau menjadi bahan bacaan kaum muslimin di dunia, silakan tuduh Al-Imam An-Nawawi juga mengajarkan radikalisme, terorisme. Atau kitab At-Targhib wa At-Tarhib karya Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullah. Ini bukan cara tepat di dalam menyimpulkan sebuah data. Nah, ini terbukti misalkan Aman Abdurrahman yang sudah divonis mati, ya, tinggal menunggu waktu eksekusinya, salah satu tokoh besar Khawarij Indonesia, menukil-nukil dari Ad-Durar As-Saniyah, menukil beberapa fatwa ulama dari sana. Ketahui, wahai saudaraku yang menginginkan kebaikan untuk umat Islam dan negeri serta negara ini, yang benar-benar mencintai negeri ini. Jika Anda cinta negeri ini, ikuti, lakukan cara yang ilmiah. Ketahui bahwasanya teroris Khawarij yang sekarang ataukah yang dulu, yang pertama generasi awalnya, mereka juga mencuplik, menukil ayat-ayat Al-Quran di dalam membenarkan amal tindak teror mereka, menukil ayat-ayat tentang jihad. Di dalam membunuh serampangan, menukil ayat-ayat yang memerintahkan untuk membunuh atau memerangi orang-orang kafir. Di dalam memvonis kafir atau takfir terhadap pemerintah-pemerintah muslimin di muka bumi, mereka menukil ayat-ayat yang berisi takfir di dalam Al-Quran. Seperti ayat yang sering disebutkan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Dengan cara Anda seperti itu dalam menyimpulkan, silakan tuduh Al-Quran sebagai kitab suci yang mengajarkan terorisme. Saya mengatakan silahkan meninjau cara mereka bersikap. Konsekuensinya Anda akan menuduh Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sering dipakai oleh kaum teroris. Ada di buku-buku atau di rumah-rumah mereka, di perpustakaan mereka. Mereka sering membaca Al-Quran, mengaji dan seterusnya. Menukil dalam ceramahnya, dalam tulisannya. Berarti Al-Quran akan tertuduh. Kalau Anda mengatakan tidak, kenapa tidak? Ya karena penafsirannya tidak benar. Berarti penukilan mereka dari fatwa-fatwa Ad-Durar As-Saniyah juga dengan cara penafsiran yang tidak benar. Ya kan, kalau ayat yang ini di dalam surat Al-Maidah dijelaskan dalam ayat yang lainnya begini. Nah, juga sama. Fatwa yang ada dalam Durar As-Saniyah tentang ini dirinci dalam fatwa yang berikutnya. Atau baca secara lengkap, nanti akan ada penjelasan. Kemudian kami ini, para dai-dai salafi di Indonesia ataupun di luar Indonesia, juga adalah orang-orang yang suka atau senang membaca atau menukil, mencuplik dari Ad-Durar As-Saniyah. Kenapa kami tidak kemudian menjadi takfiri? Kenapa kami justru membela pemerintah? Kenapa kami justru melarang sikap menentang, memberontak kepada pemerintah? Kenapa kami dilarang untuk mencela, mencaci maki pemerintah di mimbar-mimbar? Itu karena kita mendapatkan nasihat dari Ad-Durar As-Saniyah. Ini akibat terburu-buru. Dan itu tercela sikap terburu-buru itu. Terlepas di sana masih ada pihak-pihak yang juga punya kepentingan. Maka Allah yang akan menghadapi mereka, orang-orang yang mengikuti kepentingannya dan hawa nafsunya, sehingga mendolimin pihak lain.
Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Para ulama di Arab Saudi, mereka adalah orang-orang yang terdidik dengan pola pikir, manhaj, metodologi Muhammad bin Abdul Wahhab. Tak seorang pun dari ulama di Saudi yang menjadi takfiri atau seorang ulama di Saudi yang mendukung terorisme. Semuanya mengecam terorisme, mengecam pemberontakan, menjelaskan siapa saja tokoh-tokoh yang berpaham terorisme, mengeluarkan surat-surat resmi, baik atas nama pribadi atau ke atas nama negara, lembaga yang ditanganinya, Hayat Kibarul Ulama atau lembaga Al-Lajnatud Daimah. Sebelum kita di Indonesia rame-rame tentang terorisme, jauh-jauh hari sebelum itu mereka sudah memulai. Kenapa kezaliman ini terus berlanjut? Loh, itu ada ulama dari Saudi yang justru mendukung terorisme, mengajak dan menghimbau orang untuk ikut ke Syria, bergabung dengan kelompok-kelompok jihad. Ketahui, yang Anda maksudkan orang semisal Salman Al-Audah atau Safar Al-Hawali atau Al-Arifi, Muhammad Al-Arifi, atau yang sejenis mereka. Ketahui, mereka bukan di Saudi, bukan tergolong deretan ulama. Ini pertama. Mereka tidak lebih dari aktivis-aktivis muda yang emosional, yang radikal, yang jauh hubungannya dengan ulama-ulama Arab Saudi yang senior. Ini pertama. Kedua, mereka adalah tokoh-tokoh muda atau aktivis-aktivis yang banyak terkontaminasi dengan pola pikir atau manhaj Sayyid Qutb, Abdullah Azzam, Said Hawa, Abul A'la Al-Maududi, Hasan Al-Banna, dari para tokoh-tokoh berpaham aliran kelompok Al-Ikhwanul Muslimun. Mereka adalah orang-orang yang membela Sayyid Qutb, yang mengkafirkan muslimin di seluruh belahan bumi ini, memposisikan muslimin sebagai kufar. Itu Sayyid Qutb. Dan yang pertama membongkar akidah takfir Sayyid Qutb dan akidah-akidah menyimpang dia yang lainnya adalah ulama Arab Saudi. Arab Saudi sudah bukan hanya pada tingkatan memadamkan api yang sudah terbakar. Kalau kita di Indonesia masih pada proses itu. Masih lebih dominan sikap-sikap kita di Indonesia memadamkan api yang sudah terbakar. Kalau di Arab Saudi sudah berbicara tentang sumber-sumber api secara detail, sehingga sumber-sumber itu ditutup. Karenanya ada keputusan dan kebijakan dari pemerintah Saudi melarang seluruh kitab-kitab atau media-media kelompok Al-Ikhwanul Muslimun. Pendidikannya mulai di tingkat dasar hingga atas dibersihkan dari pengaruh Al-Ikhwanul Muslimin. Kenapa? Karena memang berbahaya. Ingin tahu lebih lengkapnya? Alhamdulillah sudah ada karya-karya para ulama kita. Fatwa Syekh Ibn Baz dan yang lainnya dari para ulama di sana tentang tokoh-tokoh teror, Usama bin Laden, Al-Mis'ari, Muhammad Surur, Safar Al-Hawali, Salman Al-Audah dan yang lainnya. Jelas sekali. Nama yang tadi disebutkan dan dianggap sebagai ulama Saudi dan kemudian dijelekkan Arab Saudi dengan sebab itu, semisal Salman Al-Audah dan Safar Al-Hawali, itu sudah dilarang dan dicekal oleh pemerintahan Arab Saudi dan dinilai sebagai orang berpaham teroris Khawarij sejak tahun, insyaallah tahun 93. Berarti sudah 25 tahun yang lalu. Nah,
Sudah ada surat pencekalan, pelarangan keduanya untuk berceramah, mengisi muhadharah, mengajar, dihimbau kepada masyarakat untuk tidak mendengarkan ceramah-ceramah mereka atau menghadiri muhadharahnya atau mendengarkan kaset-kasetnya dan membaca buku-bukunya. Sudah 25 tahun yang lalu. Sebelum adanya peledakan kepada menara kembar WTC di Amerika pada tahun 2001, sebelum adanya bom Bali, jauh sebelum itu, pemerintah Arab Saudi dan ulamanya yang merupakan hasil didikan pola pikir Muhammad bin Abdul Wahhab sudah berbicara tentang akar permasalahan. Kita mungkin masih sibuk di dahan-dahannya dan daun-daunnya. Kalau mereka sudah berbicara akarnya, dari mana asupan pohon ini, pohon takfir, pohon radikalisme dan terorisme, diketahui akar-akarnya. Maka dari itu, Allah itu tabaraka wa ta'ala sangat senang dan cinta kepada keadilan dan sikap adil. Allah sangat cinta dan suka kepada sikap sportif walaupun kepada lawan. Walaupun kepada lawan sportif. Allah mengatakan la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum, kepada suatu komunitas mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. Jangan benci salafi, jangan enggak adil, enggak boleh. Salafi salah, nasehatin dengan ilmiah, ada datanya, nasehatin, benahin, jangan dihancurkan. Nasehatin. Berbuat adillah kata Allah dalam ayat yang tadi. Karena sikap adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan berbagai dalil yang lainnya. Bersikaplah sportif ilmiah agar kita sampai kepada solusi, sampai kepada makhraj, sikap yang didirikan, penilaian dan kesimpulan yang didirikan di atas takwa, sehingga kita termasuk apa yang Allah sebutkan dalam ayatnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam ucapannya, dalam sikapnya, dalam menilai, maka pasti Allah jadikan, Allah berikan kepadanya makhraja, solusi, jalan keluar dari problem yang melilitnya. Tapi kalau tidak ada takwa, adanya kebencian, adanya adalah sentimen komunitas, adanya hanya untuk mengeruk posisi, jabatan, harta, maka Allah tidak akan pernah memberi jalan keluar. Dan negeri ini akan terus dililit oleh problem di berbagai lininya. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah di kesempatan yang lainnya kita akan melanjutkan permasalahan ini, bahwa ternyata kezaliman terhadap salafi benar-benar dikendalikan oleh beberapa pihak. Ada pihak-pihak yang polos, tidak mengerti apa-apa, tetapi termakan upaya-upaya jahat tersebut. Baru saja terjadi di Malaysia sebuah peristiwa yang benar-benar menyakitkan salafiyin, menzalimi beberapa pihak, terkhusus Syekhuna Al-Allama Al-Muhaddits Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Semoga dalam kesempatan berikutnya kita bisa membahas permasalahan ini biidznillahi ta'ala. Namun kita mendoakan kepada pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Malaysia, semoga Allah memberikan kepada keduanya takwa, Allah memberikan kepada keduanya ini iman, dan para pendukung, para penasehat-penasehat yang baik
Kita berdoa ayyuhal ikhwah dalam banyak kesempatan. Sekali lagi ana mengingatkan, berdoa agar Allah jauhkan dari negeri Indonesia, dari pemerintah Indonesia, juga pemerintah Malaysia dan pemerintah-pemerintah muslimin lainnya dari bitanah sayyi'ah, dari pembisik-pembisik yang jahat, yang membisikkan berita-berita dusta dan ide-ide yang berbahaya terhadap keamanan negara, berbahaya terhadap politik negara, terhadap ekonomi negara, bahkan kesatuan dan persatuan bangsa, kesatuan dan persatuan elemen masyarakat dari orang-orang yang sengaja ingin menciptakan kegaduhan dan instabilitas keamanan di negeri ini. Doakan, terus doa, jangan lupa ayyuhas salafiyun, doa untuk waliul amr. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.